Nama saya Juliana Kenser Denasita. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu feminisme radikal dan feminisme liberal. Nah, feminisme radikal dan feminisme liberal adalah dua aliran dalam gerakan feminisme yang memiliki pandangan yang berbeda tentang asal-usul penindasan terhadap perempuan dan cara terbaik untuk mengatasinya. Nah, keduanya ini berusaha untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi dengan menggunakan pendekatan dan analisis yang berbeda, di mana feminisme radikal berfokus pada akar permasalahan patriarki, sementara feminisme liberal cenderung menitik beratkan pada kesetaraan kesempatan dalam struktur sosial yang ada. Nah, feminisme radikal menyoroti bahwa penindasan terhadap perempuan berasal dari sistem patriarki, di mana laki-laki memiliki kekuasaan yang dominan dalam masyarakat. Nah, para feminisme radikal percaya bahwa sumber utama penindasan adalah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan yang melekat dalam hampir semua aspek kehidupan sosial, termasuk keluarga, pendidikan, dan politik. Nah, mereka menuntut perubahan mendasar dalam struktur masyarakat, termasuk penghapusan institusi yang mendukung patriarki seperti pernikahan dan keluarga konvensional yang dianggap sebagai sarana kontrol terhadap perempuan. Nah, selain itu, feminisme radikal menganggap bahwa perubahan harus bersifat revolusioner, bukannya hanya reformis. Nah, mereka berpendapat bahwa memperbaiki sistem yang ada tidak cukup untuk menghapus penindasan terhadap perempuan. Nah, perubahan yang diinginkan ini mencakup transformasi menyeluruh terhadap norma dan nilai sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender, termasuk mengatasi seksisme, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, dalam hal ini, feminisme radikal seringkali mengadvokasi komunitas dan struktur alternatif yang lebih setara dan tanpa dominasi gender. Nah, sebaliknya, feminisme liberal berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan terutama disebabkan oleh ketidaksetaraan kesempatan dan hambatan hukum atau sosial yang membatasi perempuan dalam kehidupan publik dan profesional. Nah, para feminisme liberal berfokus pada perjuangan untuk kesetaraan hak dan peluang bagi perempuan dalam sistem yang ada, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Nah, mereka percaya bahwa dengan reformasi hukum dan kebijakan publik, perempuan dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Nah, feminisme liberal mengadvokasi pendekatan yang lebih gradual melalui perubahan hukum dan kebijakan publik seperti undang-undang anti diskriminasi dan kebijakan afirmatif. Nah, di sini mereka berupaya untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam struktur masyarakat yang ada dan memastikan bahwa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kekuasaan. Nah, sementara itu feminisme radikal menuntut perubahan yang lebih mendasar. Feminisme liberal lebih pragmatis dan bekerja dalam kerangka sistem sosial yang ada untuk mencapai kesetaraan gender. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tokoh feminisme liberal dan feminisme radikal, yakni yang pertama ada Betty Friedan dan Betty Friedan. Dalam bukunya The Feminine Mythic, versi pragmatik dari bentuk kepastian perempuan, yang menurutnya perempuan ini merupakan kaum
yang pasif atas bentuk kebudayaan yang tetap sebagaimana anggapan feminitas oleh kaum patriarkat, atau mereka menggunakan kedudukan atau patriarki ini setara dengan kaum laki-laki, sehingga ia lebih mengedepankan sebagaimana feminisme ini harus dijunjung juga setara. Ya, yang kedua yakni ada Germaine Greer. Yakni gagasan Germaine Greer ini ada kesamaan dengan gagasan Friedan yang dimana tertuang dalam The Formal Notch. Keduanya menolak untuk membedakan gambaran, tetapi di dalamnya berusaha untuk menyatukan dalam pendekatan yang tidak berkelas. Jadi mereka tidak membedakan bahwa ya laki-laki lebih berkelas daripada wanita, namun dalam hal ini kedudukannya ialah setara. Greer memperkirakan bahwa ada bentrokan atau permasalahan dalam pemahaman feminis ini, yakni ramalan emansipasi perempuan akan selalu menjadi teoritis yang mudah dibaca dan pragmatis. Tokoh yang ketiga ada Simone de Beauvoir. De Beauvoir dalam The Second Sex menetapkan dengan sangat jelas masalah dasar feminis modern ini, yakni bila seorang wanita mencoba membatasi dirinya sendiri, yang mulai dengan berkata, "Saya seorang perempuan." Namun beda halnya dengan laki-laki. Laki-laki tidak akan mengatakan bahwa saya seorang laki-laki. Kenyataan ini tentu saja mengungkapkan bahwa ketidaksimetrisan di dasar antar istilah maskulin dan istilah feminin. Tokoh yang keempat ada Kate Millett dan Michael Barrett, yakni feminisme politis suatu tingkatan penting dalam feminisme modern dicapai oleh Kate Millett dalam buku Sexual Politics, yakni tahun 1970, di mana ia mempergunakan istilah patriarki atau yang ia menyebutnya pemerintahan ayah. Ia menggunakan bahasa itu sebagaimana ia hendak menguraikan sebab akibat penindasan wanita. Apa yang mendasari wanita bisa ditindas, wanita bisa diperlakukan dengan tidak adil, dan juga wanita dianggap lemah. Sehingga Millett dan Michael Barrett ini mereka berusaha untuk bagaimana menguraikan sebab akibat penindasan. Nah, patriarki meletakkan perempuan di bawah laki-laki atau memperlakukan perempuan sebagai laki-laki yang inferior. Artinya dalam hal ini mereka mau memperjuangkan bahwa feminis ini merupakan yang sangat penting, yang sangat tidak bisa ditinggalkan, karena di zaman yang era modern ini wanita mulai dianggap tidak terlalu penting dalam sebuah acara-acara yang mewah, dalam memimpin adat, bahkan tokoh agama, bahkan tokoh pemerintahan. Banyak sekali tokoh laki-laki yang bekerja sama di dalamnya, sehingga tokoh feminis atau perempuan ini, gerakan perempuan ini mulai kendor karena mereka merasa bahwa ada laki-laki yang lebih kuat, pasti saya akan dicampakkan atau saya tidak dianggap. Sehingga perempuan itu mulai mengalah bahwa biarlah laki-laki yang lebih kuat. Nah, nyata di dalam tokoh-tokoh feminisme ini mereka menyuarakan gerakan yang mendukung wanita, bahwa wanita juga kedudukannya setara dengan laki-laki, sehingga gerakan feminis ini mendorong wanita untuk memiliki semangat juang yang lebih baik, sehingga mereka dapat setara dengan kaum laki-laki. Perkenalkan, nama saya Mulyani.
Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang aliran feminisme radikal dan aliran feminisme liberal. Feminisme adalah gerakan sosial dan teori yang berjuang untuk hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Dua aliran ini merupakan aliran utama dalam feminisme, yaitu feminisme radikal dan liberal. Masing-masing dari keduanya ini memiliki pendekatan, tujuan, dan strategi yang berbeda. Feminisme radikal menekankan bahwa patriarki sistem sosial yang mengutamakan kekuasaan laki-laki merupakan suatu akar dari penindasan perempuan. Para feminis radikal berargumen bahwa untuk mencapai kesetaraan yang sejati perlu adanya perubahan mendasar dalam struktur sosial, budaya, dan politik. Feminisme radikal melihat bahwa patriarki sistem sosial yang mendasari semua bentuk penindasan, termaksud kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender. Mereka percaya bahwa perubahan harus bersifat revolusioner, bukan hanya reformis. Ini berarti menuntut perubahan besar dalam struktur masyarakat. Feminisme radikal mendorong perempuan untuk menyadari pengalaman bersama mereka dalam menghadapi penindasan dan untuk bersatu dalam perjuangan mereka. Banyak feminisme radikal mengkritik industri seks dan representasi seksual perempuan, menganggapnya sebagai bentuk eksploitasi dan penindasan. Sedangkan feminisme liberal, dia lebih berfokus pada pencapaian kesetaraan gender melalui reformasi hukum dan kebijakan publik. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hak-hak yang sama bagi perempuan di bidang pendidikan maupun bidang pekerjaan dan bidang politik. Feminisme liberal berjuang untuk mengubah undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mereka berfokus pada menciptakan peluang yang sama dalam bidang pendidikan, bidang pekerjaan, dan dalam partisipasi politik. Feminisme liberal menekankan pentingnya hak individu dan pilihan pribadi. Mereka percaya bahwa perempuan harus memiliki kebebasan untuk memilih tanpa adanya tekanan dari berbagai masyarakat. Beberapa feminisme liberal juga menekankan pentingnya memperdayakan ekonomi sebagai kunci untuk mencapai kesetaraan. Adapun perbandingan atau perbedaan antara feminisme radikal dan feminisme liberal. Dari aspek pandangan terhadap patriarki, feminisme radikal berpendapat bahwa patriarki sebagai akar penindasan, sedangkan feminisme liberal berpendapat bahwa patriarki harus direformasi tetapi tidak sepenuhnya dihilangkan. Kemudian dari aspek pendekatan, feminisme radikal berpendapat bahwa revolusioner dan kolektif, sedangkan feminisme liberal berfokus pada pendekatan reformis dan individual. Dari segi aspek fokus, feminisme radikal berfokus pada struktur sosial dan budaya, sedangkan feminisme liberal lebih berfokus kepada hukum, kebijaksanaan, dan kesempatan pribadi. Kemudian dari aspek strategi, feminisme radikal kesadaran kolektif dan aktivitas, sedangkan feminisme liberal berfokus kepada strategi kampanye dan advokasi hukum. Kedua aliran feminisme ini memiliki kontribusi yang penting terhadap perjuangan hak perempuan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, namun mereka seringkali berdebat mengenai cara yang terbaik untuk mencapai kesetaraan, tetapi keduanya sama-sama berusaha untuk mengatasi penindasan yang dihadapi perempuan. Paham ini memiliki perbedaan untuk
mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang isu-isu gender dalam masyarakat saat ini. Kita masuk pada kesimpulan bahwa gerakan feminisme ini muncul untuk memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, di mana kita tahu bahwa perempuan ini dianggap lebih rendah dari kaum laki-laki dan perempuan tidak bebas untuk mengekspresikan dirinya seperti kaum laki-laki. Nah, gerakan feminisme ini didukung oleh masyarakat dan tantangan di mana gerakan ini menyadarkan bahwa ternyata selama ini kaum perempuan di bawah penindasan. Manusia dilahirkan untuk memiliki kedudukan yang sama terlepas dari jenis kelaminnya. Feminisme ini bukan untuk menentang kaum laki-laki dan kodratnya, tetapi feminisme untuk meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dan bisa setara dengan kaum laki-laki. Ketertindasan yang dirasakan oleh kaum perempuan baik lahir maupun batinnya menjadi alasan untuk memperjuangkan yang seharusnya mereka peroleh, di mana kebebasan ini digunakan sebaik mungkin dan biasanya disalahgunakan. Oleh karena itu, saling menghargai lawan jenis merupakan hal terbaik untuk terhindar dari masalah.